فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan bab ke-35 tentang perkara riya, di mana seorang hamba melakukan amalan akhirat tapi dia nampakkan amalan tersebut kepada manusia agar dilihat oleh mereka, kemudian mendapatkan pujian manusia. Sehingga perkara yang diinginkan dari hal duniawi terkait pada bab riya adalah perkara yang sifatnya maknawi, yaitu ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk pada bab yang ke-35 yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunia. Bab termasuk bagian dari kesyirikan keinginan seseorang dengan amalannya dunia, yaitu niatan seseorang dengan amalan yang dia lakukan perkara dunia. Terkait bab ini, ikhwan, tentunya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala membuat bab khusus, tentunya ada sisi perbedaan, bukan sebagai pengulangan dari bab sebelumnya. Maka apa sisi perbedaan bab ini dengan bab sebelumnya? Dengan bab ma jaa fir riya, padahal sama-sama seseorang melakukan amalan, tapi tidak diinginkan murni karena Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Nah, perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya, bahwasannya riya itu, ikhwan, yang diinginkan adalah perkara maknawi. Yang ada pada hati manusia, berupa pujian, berupa mereka jadi senang, berupa mereka jadi kagum. Itu pada riya. Yang ini juga sebenarnya masuk pada keinginan duniawi, bukan? Betul, Pak? Masuk. Makanya bab riya, ikhwan, itu lebih khusus daripada bab yang akan kita bahas ini. Cuman untuk bab yang 36 ini, iradatul dunia, itu bukan hanya pada perkara maknawi, tapi juga pada perkara yang hissi, dan itu yang lebih dominan. Makanya untuk membedakan
dengan bab sebelumnya. Kalau bab riya, keinginan terkait perkara yang sifatnya maknawi dari hal-hal duniawi berupa pujian, sanjungan manusia, dihormati, disegani, ada pada hati manusia perasaan kagum dan seterusnya. Ini riya, niatan. Sedangkan pada bab iradatud dunia itu pada perkara yang hissi, seperti ingin dapat harta, ingin dapat jabatan, ingin dapat kekuasaan. Nah, ini perbedaan yang tipis, akhwan. Maka perhatikan. Jadi jangan sampai kita mengatakan bab ini sama dengan bab sebelumnya. Tidak. Karena tentunya seorang muallif mengarang dan membedakan dengan bab tersendiri, mesti ada yang diinginkan sisi perbedaannya. Nah, di antara yang disebutkan oleh para syurah yang paling mudah dipahami tentang perbedaan kedua bab ini, kalau bab riya, keinginan terkait hal duniawi yang sifatnya maknawi. Adapun bab iradatul insan bi amalihi dunya, terkait keinginan seseorang pada amalannya menginginkan hal-hal duniawi yang sifatnya hissi, sifatnya nampak. Seperti apa? Ingin harta, ingin bayaran, ingin jabatan dan seterusnya. Baik. Kemudian bab ini dimasukkan dalam pembahasan tauhid, tentunya jelas dikarenakan keinginan seseorang dengan amalannya perkara duniawi itu bertentangan dengan prinsip tauhid, bahkan bisa menjatuhkan seseorang dalam syirik akbar, sehingga tidak mendapati bagian sama sekali di akhirat. Nah, sekarang kita baca dulu ta'liq dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Dicetakan kita pada halaman 125. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah: wa amma al-'amalu li ajli ad-dunya wa tahsilu aghradiha fa in kanat iradatul abdi kullaha li hadzal qasdi. Di sini lebih bagus untuk dijadikan taukid untuk iradah. Fa in kanat iradatul abdi kulluha li hadzal qasdi. Nah, pengharokatannya diperbaiki. Wa lam yakun lahu iradatun liwajhillahi wad daril akhirah. Fa hadza laysa lahu fil akhirati min nasib. Adapun beramal demi hal duniawi, seorang beramal, amalannya zahirnya amalan akhirat, tapi dia lakukan demi perkara dunia dan demi mendapatkan tujuan duniawi, maka hukumnya bagaimana? Ada perincian apa? Beliau katakan di sini perincian yang pertama, jika keinginan hamba itu secara keseluruhan untuk tujuan ini, yaitu untuk tujuan dunia, nah, dan tidak ada sama sekali tujuan untuk mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat, maka yang seperti ini orangnya tidak mendapati bagian sama sekali di akhirat. Jadi tujuannya murni untuk perkara dunia. Qala wa hadzal 'amalu 'ala hadzal wasfi la yasduru min mu'min. Dan amalan ini dengan sifat yang disebutkan ini, yaitu apa sifatnya tadi? Amalan tersebut sifatnya bagaimana, Ali?
Tidak diinginkan kecuali perkara dunia tok. Tidak akan muncul dari orang yang beriman. Fa innal mu'mina walau kana dha'ifal iman la budda an yuridallaha wad daral akhirah. Karena orang yang beriman walaupun dia lemah imannya, mesti dia akan apa? Dia akan menginginkan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan pahala di negeri akhiratnya. Baik. Berarti intinya akhwan, ini perincian pertama yaitu dia menginginkan dunia saja. Yuridud dunya faqat. Nah, dan dari akhirat apa? Dia lalai. Wa huwa 'anil akhirati ghafil. Maka orang yang seperti ini tidak mendapati bagian sama sekali di akhiratnya. Nah, dan itu yang dimaksudkan pada bab kita. Contoh untuk perincian pertama ini akhwan, seperti misalnya seorang mau azan kalau dibayar. Nah, tayyib, dia azan semata-mata karena apa? Karena ingin mendapatkan gaji. Tidak ada niatan untuk mendapatkan pahala di akhirat dengan azannya. Demikian pula seorang yang masuk ikut bergabung dalam pasukan jihad kaum muslimin semata-mata karena bayaran atau karena untuk dapat ghanimah. Tidak ada niatan untuk memperjuangkan agama Allah sama sekali, untuk mendapatkan keridhaan Allah sama sekali. Nah, maka yang seperti ini akhwan tidak mendapati bagian di akhirat, walaupun sedikit tidak dapat apa-apa, sama sekali tidak mendapati bagian di akhirat. Dan orangnya terancam dengan ancaman yang sangat keras. Kenapa? Karena sifatnya seperti ini akhwan, tayyib, biasanya tidak muncul dari orang yang beriman. Maka pelakunya biasanya orang-orang kafir. Pelakunya orang-orang kafir atau munafik nifaq i'tiqadi, orang yang memiliki kemunafikan nifaq i'tiqadi yang sampai tingkatan kekufuran. Baik. Perincian yang kedua, wa amma man 'amila al-'amala liwajhillahi wa li ajrid dunya wal qasdani mutasawiyani aw mutaqariban. Adapun yang kedua, orang yang apa? Beramal dengan suatu amalan karena wajah Allah dan karena perkara dunia. Jadi dia gabungkan niatan untuk mendapatkan keridhaan Allah, juga niatan apa? Niatan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kedua tujuan tadi sama dan berdekatan. Maka hal ini bagaimana hukumnya? Kata Imam As-Sadi, fahadha wa in kana mu'minan fa innahu naqisul imani wa tauhidi wal ikhlas. Hal ini walaupun dia adalah seorang beriman, pelakunya mukmin, maka dia itu dalam kondisi beramal seperti itu, maka keimanannya kurang dan tauhid serta keikhlasannya juga kurang. Ya, fa innahu naqisul imani wa tauhidi wal ikhlas. Maka sungguhnya orang ini walaupun dia mukmin memang, tapi dia itu apa? Naqisul iman, orang yang imannya kurang, tauhidnya kurang dan keikhlasannya kurang. Demikian pula amalannya, kata beliau, wa amaluhu naqisun li faqdihi kamalal ikhlas. Baik, atau li faqdihi kamalul ikhlas. Dan amalannya itu kurang. Kenapa? Karena hilangnya kesempurnaan keikhlasan. Baik. Ini kondisi yang kedua bagi seseorang yang menginginkan dengan amalannya dunia, di mana
Dia menginginkan akhirat tapi juga menginginkan dunia. Baik. Dan keduanya sejajar, seimbang. Maka walaupun orang yang mukmin ikhwan, tapi tidak sempurna keimanannya dan amalannya juga tidak sempurna keikhlasannya. Kemudian perincian yang ketiga, wa amma man amila lillahi wahdah wa akhlasa fi amalihi ikhlasan tamman walakinnahu ya'khudhu ala amalihi ju'lan wa ma'luman. Di sini ada wawu, di cetakan lain ada wawu ju'lan ma'luman, ada wawunya. Baik. Ju'lan wa ma'luman yasta'inu bihi 'ala al-'amali wad-din. Kal ju'alat allati tuj'alu 'ala a'malil khair wa kal mujahidi alladhi yatarattabu 'ala jihadihi ghanimatun aw rizqun aw razaqun. Wa kal awqaf allati tuj'alu 'ala al-masajid wal madarisi wal wadha'if ad-diniyah liman yaqumu biha fahadha la yadurru akhdhuhu fi imanil 'abdi wa tauhidihi likaunihi lam yurid bi 'amalihi dunya wa innama arada ad-dina wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan lahu 'ala qiyamid din. Perincian yang ketiga, ikhwan, adapun orang yang beramal lillahi wahdah, dia beramal ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata pada amalannya dengan keikhlasan yang sempurna, tapi dia mengambil dari amalan tersebut ju'lan, yaitu bayaran. Ju'lan hampir sama dengan ujrah, ikhwan, perbedaan tipis. Nah, kalau ujrah itu dipersyaratkan untuk akad yang maklum, yang harus jelas. Ujrah, gaji, pekerjaannya apa jelas. Tapi kalau ju'l itu untuk sesuatu yang enggak jelas boleh memberikan apa? Memberikan bayaran untuk sesuatu, nah, yang kadarnya tidak jelas, itu diperbolehkan. Cuman ju'al diberikan ketika telah ditunaikan, sedangkan ujrah boleh diberikan kalau sebelum ditunaikan pun boleh. Jadi perbedaannya tipis. Intinya bayaran atau gaji, pemberian atas sesuatu yang telah dilakukan. Nah, walakinnahu ya'khudhu 'ala 'amalihi ju'lan. Dia niatannya ikhlas, amalannya ikhlas karena Allah. Cuman dia mengambil atas amalan tersebut bayaran atau gaji yang telah diberikan. Wa ma'luman, dan hal yang telah diketahui. Ya. Suatu yang biasa diberikan misalnya untuk nafkah dia sehari-hari. Yasta'inu bihi 'alal 'amali wad-din, yang dengannya dia apa? Dia bisa dijadikan sebagai sarana pembantu untuk amalan dia dan untuk agama dia. Seperti pada masa dahulu muadzinun, para muadzin yang mereka memang konsentrasi untuk apa? Untuk mengurusi azan, sehingga dia tidak perlu bekerja. Dia betul-betul konsisten azan, melihat waktu, mengamati matahari. Taib, fajar juga dia betul-betul konsisten, konsentrasi. Maghrib juga. Jadi, betul-betul perhatiannya diarahkan pada perkara ini. Biasa mendapatkan apa? Mendapatkan ratib, mendapatkan pemberian jatah dari apa? Dari pemerintah, dari Baitul Mal.
Demikian pula para ulama, taib, alim yang mengajari manusia, kemudian meninggalkan dari apa? Meninggalkan dari bekerja pada pekerjaannya, karena dia dibutuhkan untuk konsentrasi. Nah, tidak perlu untuk bekerja dan ditanggung oleh baitul mal. Maka ini tidak mengapa. Kenapa? Karena mereka beramal bukan karena itu. Cuman pemberian dari baitul mal itu sebagai apa? Sebagai ju'al untuk mereka, atau nafkah untuk mereka, dinafkahi. Mereka dinafkahi agar apa? Agar mampu menunaikan tugasnya, menunaikan amalannya secara sempurna. Taib. Kal ju'alat allati tuj'alu ala a'malil bir. Ya, seperti apa? Ja'alat, ja'alah mufradnya, atau terkadang dengan dhammah. Taib. Ja'alah yang dijadikan pada amalan-amalan kebaikan, amalul khair, terutama ikhwan yang sifatnya kemanfaatannya muta'addi biasanya. Pengurus yang mengurusi masjid misalnya, dia ditugasi untuk mengurusi masjid, amalan khair. Amalan khair. Tapi diberi nafkah untuk itu. Taib. Demikian pula wakal mujahid alladhi yatarattabu ala jihadihi ghanimatun aw razaq. Seperti mujahid yang apa? Yang diberikan ikhwan, diberi taib hasil atas jihadnya tersebut berupa ghanimah. Ghanimah datang dalam syariat sebagai apa? Sebagus-bagus rizki. Ketika seorang mujahid berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, kemudian mendapatkan ghanimah, ini sesuatu yang boleh dan tidak mengurangi keimanan serta tidak mengurangi ketauhidan. Wakal awqaf allati tuj'alu 'alal masajid wal madaris wal wazaif ad-diniyah liman yaqumu biha. Demikian pula hal-hal yang diwakafkan, yang dijadikan pada masjid, madrasah-madrasah dan tugas-tugas agama bagi orang yang menunaikannya, kemudian diberi apa? Bagian. Seorang yang mengurus masjid kemudian apa? Diberi hasil dari sawah wakaf misalnya. Mengurus masjid, kemudian ada sawah wakaf untuk dia kerjakan untuk makan dia dan keluarganya. Ini sesuatu yang boleh. Maka fahadha la yadurru akhdhuhu fi imanil abdi wa tauhidih. Maka hal ini tidaklah bermadarat pada keimanan seorang hamba dan ketauhidannya ketika si hamba ini mengambil nafkah tersebut atau mengambil ja'alah yang diberikan tersebut. Kenapa ikhwan? Likaunihi lam yurid bi amalihi dunya, karena dia tidak menginginkan dengan amalannya dunia. Dia amalannya lillah, mengharapkan pahala akhirat, cuman diberi dari hal-hal berupa nafkah, berupa harta duniawi untuk apa? Membantu mereka dalam menunaikan tugasnya. Dan ini tidak syak ikhwan bentuk ta'awun, bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Taib. Wa inna ma arada ad-dina wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan lahu ala qiyamiddin. Dan hanyalah dia menginginkan perkara din, menginginkan untuk beramal demi agama ini, dan memaksudkan apa yang dia dapat untuk membantu dia dalam apa? Menegakkan agama. Dan ini jelas perbedaannya, akhwat. Mereka dari alim yang memang apa? Memang diminta untuk tafarruq. Para ulama kita, para masyayikh kita, ketika manusia butuh dengan ilmu mereka, tafarruqnya mereka dalam ilmu lebih bermanfaat bagi umat daripada mereka apa?
mengeluarkan waktu untuk bekerja seharian, setelah itu sisanya untuk mengajari manusia. Mana yang lebih bermanfaat bagi umat? Ketika mereka tafarruq, maka kemudian ketika mereka diberi dari baitul mal atau dari sumber yang lain yang halal, maka tidak masalah. Karena itu i'anah untuk mereka. Baik, sebagai bantuan untuk mereka dalam menegakkan agama. Cuman dari sisi ini akhwan, yang paling perlu seorang hati-hati dan menjaga niatnya adalah ketika dia melakukan itu, jangan sampai hal duniawi itu masuk dalam niatan. Jadikan itu sesuatu yang tidak dimaksudkan. Ketika dia mendapat, alhamdulillah. Tapi ketika tidak, dia adalah melakukan amalan untuk perkara akhirat. Perkara akhirat itu yang memang dia inginkan, dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya. Baik. Qala wa lihadza ja'ala Allahu fil amwalis syar'iyyati kaz-zakawati wa amwalil fai' wa ghairiha juz'an kabiran liman yaqumu bil wadha'ifid diniyati wad dunyawiyyati nafi'ah kama qad 'urifa tafasilu dzalik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada harta-harta syar'i seperti harta zakat, kemudian harta dari hasil fai'. Fai' itu yaitu apa yang diambil oleh kaum muslimin tanpa melalui jalur perang. Dan yang lainnya itu ada bagian yang besar diberikan kepada orang-orang yang menunaikan tugas-tugas agama ini dan tugas-tugas terkait perkara dunia kaum muslimin yang bermanfaat. Mereka mendapatkan bagian. Taib, amil zakat dapat bagian, demikian pula fi sabilillah dapat bagian, dan masuk dalam kategori fi sabilillah sebagaimana ditegaskan para ulama, para talabatul ilm, para penuntut ilmu, para da'i ilallah, tayyib, para ulama yang tafarruq, menghabiskan waktunya, mencurahkan waktunya untuk mengajari kaum muslimin dan menyampaikan ilmu. Itu masuk dalam kategori fi sabilillah. Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan zakat sebagaimana telah diketahui perincian yang demikian itu. Qala fa hadha at-tafsilu yubayyinu laka hukma hadhihi al-mas'alah kabirati sya'ni wa yujibu laka an tunazzil al-umura manazilaha wallahu a'lam. Harakatnya dibetulkan. Perincian ini yubayyinu laka hukma hadhihi al-mas'alati kabirati sya'n, sebagai sifat dari al-mas'alah mendapatkan ma'rifah dengan apa? Dengan diidhafahkan. Perincian ini menjelaskan kepadamu tentang hukum permasalahan yang memiliki arti penting sangat besar ini. Perkara yang tidak ringan, ikhwan, dan mengharuskan untuk engkau menerapkan atau memberikan masing-masing perkara itu pada tempatnya sendiri-sendiri. Wa yujibu laka an tunazzilal umura manazilaha wallahu a'lam. Sehingga karena hukumnya ada perincian, maka mengharuskanmu untuk apa? Untuk engkau tempatkan masing-masing perkara pada tempatnya sesuai dengan hukumnya masing-masing. Baik. Berarti kesimpulannya, kawan, ada 3 keadaan. Keadaan yang sempurna, yaitu keadaan seseorang yang menginginkan pada amalannya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan perkara duniawi. Adapun kemudian setelah itu dia mendapatkan hal dari perkara duniawi, maka itu sesuatu yang diperbolehkan untuk dia mengambilnya seperti ghanimah. Nah, demikian pula seperti ja'alah yang diberikan kepadanya. Kemudian kondisi yang berkebalikan dengannya, yang kedua yaitu kondisi yang seorang murni menginginkan perkara dunia, maka ini tidak muncul kecuali dari seorang yang kafir. Nah, tidak ada keimanan, karena seorang mukmin mesti pada dirinya ada bagian untuk mendapatkan akhirat pada amalan-amalannya. Kemudian kondisi yang ketiga yang tercampur, menginginkan akhirat tapi juga menginginkan dunia. Baik, maka kondisi ini keimanannya berkurang. Tapi dari sisi boleh, nah, boleh atau tidak dalam perkara ini, akhwan, nah, tentunya yang utama untuk dia tidak mengikutkan niatan duniawi. Tapi ketika mengikutkan perkara duniawi, tatkala akhirat yang menjadi pokok, niatannya akhirat, kemudian dia juga selain itu menginginkan hal duniawi, maka ketika dunia mengikuti dalam niatan, nah, maka ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh pada hal-hal yang datang dalil tentang apa? Tentang dorongan untuk seseorang apa? Seseorang beramal, dan di situ disebut pahala yang sifatnya terkait perkara dunia atau balasan yang terkait perkara dunia, seperti misalnya haji. Haji Allah Subhanahu wa taala katakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka bisa menyaksikan kemanfaatan untuk mereka. Ini kalau kita perhatikan, ulama tafsir mengatakan kemanfaatan akhirat juga kemanfaatan dunia. Seorang berhaji meniatkan untuk menunaikan ibadah ini, tapi juga dia menginginkan sekalian aku dagang, nanti berdagang. Ini diperbolehkan. Kemudian juga istighfar. Seorang lagi sulit rezekinya, nah, dia memperbanyak istighfar karena Allah meminta ampunan, tapi juga berharap agar apa? Agar dimudahkan urusan duniawinya. Boleh. Kenapa? Karena Allah telah mengkabarkan banyak kondisi rezeki yang akan dimudahkan dengan istighfar, seperti perkataan Nabiullah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi anwal yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Akan diberi keluasan harta dan anak-anak keturunan. Juga silaturahim, melakukan silaturahim, maka datang dorongan, diantaranya apa? Siapa saja ingin dimudahkan rezekinya. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah hubungan rahim. Baik. Ini kalau menginginkan dengan amalan itu, ikhwan, akhirat, tapi kemudian dia juga apa? Campuri, ngikut beberapa tujuan duniawi, boleh. Nah, cuman yang utama untuk seseorang mengikhlaskan niatan duniawi semata, Pak. Niat apa? Niatan akhirat semata. Sebagian salaf sampai memberikan ungkapan untuk memudahkan penggambaran, ungkapan untuk memudahkan penggambaran bagaimana menata niat dan mendudukkan antara niatan dunia dengan niatan akhirat. Mereka beri perumpamaan dunia dan akhirat ini, ikhwan, ibarat budak perempuan dan sayyidahnya. Dunia sebagai amah, budak perempuan,
akhirat sebagai sayyidahnya, sebagai apa? Nah, pemilik budak perempuan tersebut. Kalau seorang meniatkan untuk menikahi budak perempuan, tidak akan dapat sayyidahnya, ya kan? Ya enggak? Tapi kalau dia meniatkan untuk menikahi sayyidahnya, maka budak perempuannya juga dapat. Tapi budak perempuannya juga akan dapat. Maka demikian pula seorang yang menginginkan dunia tidak akan dapat akhirat. Tapi seorang yang menginginkan akhirat, mesti akhirat akan dia dapat dan dunia akan dia dapat. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Ayat ini penting untuk diperhatikan. Siapa saja menginginkan akhirat, siapa saja yang menginginkan apa? Pahala dunia. Man kana yuridu thawabad dunya, siapa saja yang menginginkan pahala di dunia, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala dunia dan akhirat. Cuman yang menginginkan dunia saja hanya akan dapat dunia, sedangkan akhiratnya akan lepas. Baik. Ini ta'liq dari Imam Sa'di rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk pada adilah yang dibawakan oleh Syekh, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.